Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Kali ini saya akan membahas terkait model regresi atau forecasting ya. Sebelum bahas ke situ, ini saya mau menunjukkan bahwa di slide ya, di slide kegiatannya adalah pelatihan dari Digital Talent Kominfo. Kemudian pertemuan ke-12 itu membahas terkait regresi atau forecasting. Nah, di sini regresi yang digunakan untuk metodenya apa saja, yaitu regresi linear, decision tree, SVR, random forest. Nah, akan tetapi intinya gini ya, intinya saya kalau belajar itu tidak hanya langsung ke coding atau ke membuat program seperti ini. Nah, kayak gini, bukan. Tapi seringnya saya kalau belajar itu ke teori dulu, teori yang dimana membahas langkah by langkah, agar kita nanti bisa melakukan, misal terjadi mau melakukan perbaikan atau modifikasi apa, nah itu bisa. Nah, karena yang saya tahu regresi linear itu memang outputnya angka ya, outputnya angka. Terus SVR itu sebenarnya miliknya SVM itu untuk yang awalnya klasifikasi. Nah, kalau yang regresi itu SVR itu memang juga nanti hasil outputnya angka. Akan tetapi kalau yang decision tree, selama ini kalau saya belajar decision tree, dia outputnya biasanya kelas ya. Tapi di sini bisa dipakai untuk kasus untuk menampilkan outputnya angka. Cuma langkahnya saya belum pernah mencoba menghitung secara manual ya. Ini ya contoh, sebentar saya tampilkan. Agak panjang memang ini materinya, dan tidak bisa di-set, dia berupa gambar. Nah, habis SVR seingat saya decision tree itu. Nah, ini yang kotak bawah. Itu biasanya kalau yang decision tree yang saya pelajari untuk klasifikasi itu kelas, outputnya label atau kategori. Nah, sedangkan ini itu outputnya angka, sehingga kalau proses perhitungannya saya paham decision tree step by step, sehingga cara untuk bisa menghasilkan angka kayak gini ini yang butuh latihan, karena saya juga mempunyai jasa yang namanya adalah Nayavada Academic. Nanti bisa di-search aja di Google jasanya, yaitu terkait kursus, mulai dari ada paket ini prediksi. Nah, prediksi pun saya juga hanya menyampaikan menggunakan support vektor mesin sama regresi linear. Terus yang klasifikasi ini, yang clustering ini, yang neural network juga ada, ini yang CNN juga ada, ini paket saya. Nah, kalau di paket saya kenapa kok hanya 2? Karena memang saya murni belajar teorinya dulu, cara ngitungnya itu dulu ya, ini SVM sama regresi gitu. Sehingga kalau yang decision tree ini saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya terkait cara perhitungannya, karena saya juga masih proses belajar. Biasanya kalau saya belajar itu juga ngambil dari sumber buku ya. Saya yang ada buku yang saya pakai acuan biasanya buku paket data mining, baik itu pengarangnya Pak Eko, Bapak Budi Susanto atau Santoso ya, saya kok agak lupa, nanti bisa di-set kok ada bukunya. Terus bukunya Bapak Sani Susanto juga ada. Intinya saya belajarnya biasanya dari buku, baik itu buku yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, seperti itu. Nah, langsung saja saya tunjukkan bahwa yang pertama SVR. Nah, ini jadi SVR itu nanti itu akan menghasilkan persamaan ya, sama seperti kayak di regresi linear. Nah,
persamaannya cuma di sini nggak ditunjukkan, tapi modelnya sebentar. Insya Allah di sini juga ada. Kalau ini bisa diset. Nah ini sama juga kayak gini. Harusnya ada model persamaannya itu Y sama dengan, nah kayak gitu. Jadi semua model dari neural network, baik itu SVM atau multilayer perceptron, itu pasti Y sama dengan weight X, ya sigma WX, tergantung jumlah variabel X-nya ada berapa, plus B kayak gitu. Nah memang nanti outputnya angka. Terus hasil dari SVM ataupun SVR itu biasanya akan mendapatkan suatu hyperplane atau garis, ya garis persamaan. Nah garis persamaan inilah nanti yang bisa memisahkan kelas itu kalau klasifikasi. Tapi kalau nanti modelnya adalah prediksi, maka ya dia akan menghasilkan persamaan untuk variabel-variabel X terhadap Y-nya, baik itu X-nya lebih dari 1, terus nanti dilakukan ini persamaan garis. Jadi yang merah ini adalah persamaan garisnya. Nah di sini di tugasnya itu setiap materi ada. Jadi contoh misalkan saya mulai dari atas ya, ini regresi linier jamak, artinya variabel X-nya lebih dari 1. Sebentar, saya mulai dari atas. Nah ini insya Allah tugasnya mulai dari sini. Saya cek lagi, tidak ada. Sudah tidak ada. Ya benar. Nah, jadi regresi linier itu akan menghasilkan persamaan. Contoh ini ada contoh. Misalkan saya punya ini berarti X-nya lebih dari 1 ya. Ada enginous, cylinder, terus ada full combustion, terus Y-nya adalah CO2 emission. Nah, jika nanti saya punya data baris 0 sampai baris 8, di sini itu X-nya ada 3, Y-nya 1, itu dicari persamaannya. Terus nanti kalau ada data baru di baris ke-9 misalkan, variabel X1-nya berapa, X2 berapa, X3 berapa, maka Y-nya berapa. Itu nanti dia akan menampilkan nilai Y-nya output angka. Itu prediksi ya. Prediksi angka. Nah, caranya gimana? Data yang baris pertama sampai 8 tadi itu dicari nilai-nilainya ini. Ini kalau variabel X-nya hanya 1 ya kayak gini, hanya theta 0 sama theta 1. Ya benar ya, baca saya theta. Kalau saya salah ya mohon maaf. Intinya kalau saya biasanya menyebutkan adalah B0 sama B1. B0 itu berarti nilai konstanta. Terus B1 itu berarti nilai koefisien. Itu kalau dalam matematika penamaannya. Tapi kalau dari sini itu penamaannya bukan B0 B1, istilahnya ada istilah slope sama intercept. Nah, kayak gitu, ada istilah-istilah seperti itu. Saya nggak menyebutkan istilah itu aja. Saya biasanya intinya konstanta sama koefisien. Konstanta itu berarti nilai yang tidak ada variabelnya. Ini, nah ini ya, yang saya kasih tangan saya bergerak. Terus yang B1 itu berarti nilai yang koefisien ini yang ada variabelnya. Cara mendapatkannya gimana? Ada rumusnya. Kalau saya belajarnya itu ya ada rumusnya. Caranya ya mencari nilai rata-rata X, nilai rata-rata Y, dan seterusnya sampai dia nanti dapat B0. Nah ini salah satunya rumusnya. Dapat B0, B1 kayak gitu. Y bar, ini artinya rata-rata Y, X bar rata-rata X, ini juga gitu. Nah, dapatlah persamaan. Nah, persamaan inilah yang dipakai untuk melakukan data prediksi baru. Gitu cara kerjanya. Nah, contoh tadi persamaannya kayak gini. 125+39. Terus X. Nah, X-nya adalah enginous, di mana inputannya adalah 2,4 ya, berarti CO2 emissionnya berarti 218,6. Nah, kalau dibuat dalam program bagaimana? Ini sudah ada perintahnya, lakukan Jupyter Notebook. Di Jupyter Notebooknya data yang digunakan
Kalau di kasus ini itu saya datanya nggak nyimpan di sini, sebentar saya cari. Nanti nggak nemukan datanya, ya saya pakai contoh data lain. Ya, enggak ada. Sebentar ya. Mohon maaf, tadi belum sempat saya siapkan. Iya. Data waktu saya ngerjakan tugas yang 12 itu di PC yang berbeda. Sehingga datanya saya taruh di situ. Enggak ada ini. Bentar saya cari dulu. Nah, ini insya Allah datanya automobil ini. Saya pakai ini ya. Saya copy, saya taruh di sini, di data pelatihan. Oke. Maaf, tadi ini contoh ya. Karena data saya tadi ini data nama filenya, sebentar. Nah, ini automobile EDA. Saya copy ini penulisannya biar saya nggak salah nulis. DT sama dengan pd.read CSV. Udah kayak gini CSV. Ini saya ngasih contoh yang hanya satu ya, X-nya hanya satu. Terus saya tampilkan dulu datanya hanya berapa baris gitu. Nah, ini ya. Oh, beda kayaknya. Atau sama, sebentar. Oh, beda, mohon maaf, beda. Tapi enggak apa-apa lah ya. Karena saya kok lupa naruh datanya. Data apa ya? Sebentar. Saya kok lupa. File ini. Apa-apa lah, pakai data ini aja. Misal karena yang diminta itu outputnya angka ya. Misal saya pakai ini wheelbase, ini X-nya. Jadi kita cek dia kolom keberapa. Kita ambil 0, 1, 2, 3, 4, atau gini aja, langsung gini aja dulu. XLR sama dengan DT, kolomnya langsung saya tuliskan di sini. Terus yang YLR, maksudnya linear regresi, saya pakai misalkan yang ini, horsepower. Saya asal pakai ya. Nah, kalau sudah, terus sama seperti penjelasan model sebelumnya di pertemuan ke-11, semuanya harus dibagi training sama tesnya. Maka di sini saya bagi dulu X underscore trend biar beda dengan variabel yang lain tadi, yang sebelumnya. X test, maaf, masih Y-nya. Y trend, Y test sama dengan trend test split. XLR, jangan lupa ditulis, YLR, terus datanya saya pakai trend size-nya misalkan 0,8. Pakai random boleh, enggak apa-apa. Nah, ini sudah saya bagi. Nah, untuk regresi linear, library-nya kita panggil. Sebenarnya setiap latihan itu selalu dikasih contoh coding, tapi
jangan hanya mengandalkan coding ya, tapi yang perlu dipahami adalah algoritma itu cara kerjanya seperti apa. Walaupun tidak menguasai betul rumusnya, tapi paham maksud dari algoritma itu. Jadi kalau melakukan perbaikan itu tahu mau melakukan perbaikan apa. Ini contoh modul 12. Nah ini linear regression. Saya hanya butuh library. Biasanya saya itu nggak pernah menghafal library-nya. Jadi intinya saya paham ini untuk apa, dan saya biasanya langsung set di sini ya. Nah, kalau butuh library itu langsung saya setnya di sklearn-nya. Ini ya, semoga kelihatan. Nah, biasanya langsung misalkan terkait apa saya butuh regresi linear ya cari di sini. Contoh ya ini regression. Nah, ini regresi linear. Nanti kita dapat nih cara ngimpor library-nya, itu yang biasanya yang saya pakai. Nah, karena saya nggak pernah menghafal coding, gini, udah ini aja saya pakai. Terus linear regresinya saya panggil linear regression. Nanti dapatnya persamaan. Taunya persamaannya kayak apa nanti bisa ditampilkan juga. Nah, ini modelnya, model LR linear regressionnya, LR titik fit. Nah, ini melakukan trainingnya. Data yang mana? X underscore trend. Ini biasanya kolom-kolomnya mempengaruhi. Kan ini hanya satu kolom. Kalau nanti satu kolom, biasanya butuh reset. Kalau ini nanti ada salah, kita perbaiki dulu aja. Ini kita biarkan kayak gini. Kalau ada salah, biasanya dikasih tahu di bawahnya errornya apa. Saya coba dulu. Nah, kayak gini. Ini dia nggak mau jumlah kolomnya. Nah, ini. Iya. Butuh di reset dulu. Jadi saya buat reset. Mana tadi datanya? Ini. Dot reset min 1,1. Dah. Jadi data ini mempengaruhi cara bacanya. Baris kolomnya beda. Gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita membuat sendiri itu X itu harus dalam bentuk kolomnya 1 terus barisnya banyak ya juga gitu. Nah, ini biasanya enggak, ini dalam bentuk list atau apa gitulah. Intinya harus dirubah dulu kalau variabelnya 1. Kalau variabelnya lebih dari 1 enggak perlu di reset. Nah, ini sudah nanti bisa di training. Masih keliru. Sebentar, ini saya ambil kayak gini aja langsung. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah, ini saya rubah aja. Dot ilog semua baris 8. Dot values. Terus 8, 9, wah ini tadi panjang. Saya cek di kolomnya langsung sini. Maaf. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Horsepower 20. Ini berarti dot ilog harus berapapun 20. Dot values. Udah, saya rubah. Nah, udah. Ini sudah dalam bentuk dapat model. Nah, untuk menampilkan modelnya kayak apa? Kita bisa print. Kalau di sini menampilkan konstantanya itu menggunakan intercept fungsinya. Model LR titik intercept. Terus kalau menampilkan koefisiennya, koefisien itu berarti nilai yang sebelum variabel, itu berarti model LR titik koef gini. Udah.
Ini. Jadi kalau ditulis persamaannya, saya kasih perintah kayak gini, Y aksen biasanya itu hasil prediksi sama dengan min 118.99 plus 2.234 X. Nah, X-nya apa? X-nya adalah ini tadi. Saya kasih keterangan di sini. Well base. Terus Y-nya apa? Tadi horse power. Oke, sudah. Nah, kalau ada data baru, berarti misalkan X-nya apa? Nah, baru dikasih inputan di sini, tampil hasil prediksinya. Ini secara konsep teori, ya. Terus nanti yang berikutnya, tugas berikutnya, di lab berikutnya apa? Ini yang variabel jamak. Yang variabel jamak juga gitu. Kita ambil kolom berapa, misalkan kayak gini contohnya, berarti X-nya 3. Nanti ya ini ada B0, B1, B2, B3 gitu. Tergantung jumlah X-nya. Terus di sini nanti dicari persamaannya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan coding sendiri itu kesusahan ya kalau kita ngoding sendiri, karena mencari persamaan itu sama seperti kalau kita menyelesaikan persamaan yang di matematika itu loh, persamaan garis yang ada 3 variabel, 2 variabel kayak gitu. Nah, jadi kalau ditulis coding manual insya Allah kesulitan, tapi kalau menggunakan fungsi ya langsung bisa. Kalau menulisnya menggunakan coding manual itu saya belum pernah juga. Tapi kalau menghitung manual sendiri bisa, gitu ya. Karena memang rumusnya kalau kita diimplementasikan ke coding itu butuh tahapan yang panjang. Nah, gitu. Jadi harus memahami bagaimana algoritma itu bekerja. Nah, satunya lagi yang SVR. SVR library-nya ini masih regresi. Regresi itu ada linear dan non-linear. Ini juga dijelaskan udah. Karena yang SVR library-nya udah, ini di codingnya ada insya Allah. Kalau saya search aja di sini SVR gini ya. Sama di sini juga ada kernel. Nah ini saya pakai yang ini SVR library-nya. Nah ini ada kernelnya. Kernelnya ada 4, linear, polinomial, RBF, sigmoid. Saya belum pernah ngerti yang precompute. Nah, saya abaikan ya. Terus nah ini library-nya saya ambil. Ini saya pakai satu variabel saja, atau 2 ya enggak apa-apa sih. Kalau 2 berarti X-nya yang mana? Harus angka ya inputannya. Boleh base sama length, nah, boleh. Nanti X-nya 2. Tapi kalau kelamaan merubah-rubah kayak gini, langsung saja SVR fungsinya dipanggil. Kernelnya saya pakai apa? Misal saya pakai linear. Kalau kita tidak nulis itu berarti defaultnya adalah ini tadi dijelaskannya. Kalau kernel kita tidak nulis itu defaultnya adalah RBF ya. Kalau kita nulis berarti kita bisa menentukan kernelnya apa. Nah, proses membuat modelnya, model SVR sama dengan SVR titik fit. Semuanya kalau fit itu berarti melakukan training. Trainingnya apa? Ya sama ya ini. Kalau saya pakai data yang sama tadi. Oke, ini kita training. Nah, ini juga akan menghasilkan persamaan, istilahnya akan mendapatkan bobot. Nah, kayak gitu, bobot atau bias. Nah, terus apa untuk uji biasanya harus diperhatikan beda ya antara pengujian hasil prediksi angka dengan klasifikasi kelas ya. Kalau kelas itu memang menggunakan akurasi, biasanya skor akurasinya atau coefficient metric. Nah, kalau saya
biasanya seringnya pakai akurasi kalau klasifikasi. Nah, sedangkan yang prediksi angka kayak gini, saya seringnya menggunakan MAPE MSE. Jadi nanti bisa diuji nih, contoh misalkan saya ngecek hasil akurasinya. Sebentar, saya cek library-nya dulu. Library-nya MAE. Nah, ini mean absolute error, saya klik, library-nya kita ambil, udah, kita bandingkan antara hasil SVR sama linear regression ya. Udah, ini kita lakukan prediksi dulu. Y predik LR, nah, berarti prediksi hasil linear regression, berarti modelnya tadi apa di sini? Model.lr. Maaf, nggak ada titik. Nah, untuk melakukan prediksi semuanya fungsinya yaitu predik. Nah, datanya yang mana? Ini ya, X-test tadi. Oke. Data X-test berarti X_test resep, jangan lupa resepnya. Terus yang hasil prediksi SVR sama dengan model SVR titik predik sama X_test resep. Udah, kalau mau nguji akurasinya berarti kita tulis MAE LR sama dengan mean absolute error data hasil prediksinya dibandingkan terhadap data aktual. Data aktualnya berarti Y-test. Data hasil prediksinya mana? Kalau ini linear regresi berarti ya ini yang variabel Y predik LR. Nah, sedangkan untuk mengetahui nilai MAE dari SVR juga gitu, ceknya absolute error data aktual dibandingkan data hasil prediksi. Y-test, hasil prediksinya di variabel Y predik SVR. Sudah ditampilkan print MAE LR, print MAE SVR. Udah kita running. Kan tahu nilai. Nah, ini selisihnya ada di koma. Nah, kalau mau tahu rumus-rumus di Scikit library-nya itu juga bisa kita cek. Nah, biasanya saya kalau mau membahas misalkan saya belajar algoritma misalkan boosting gitu, biasanya di sini juga dikasih penjelasan, ada rumusnya juga. Ini diklik user guide, nanti muncul nih rumus. Nah, muncul rumusnya. Oh, ini. Oh, rumusnya MAE itu ini. Y ini berarti data aktualnya, Y ada capingnya, ini berarti hasil prediksi. Nah, di absolut berarti dimutlakan gitu. Terus ini kalau mencari hanya satu baris kayak gini. Tapi nanti kalau mencari nilai MAE-nya semua baris tes, data tesnya berarti harus dibagi N. Itu berarti mencari rata-ratanya. Hasil mean absolut rata-rata. Terus untuk mencari ini explain varian juga gitu ini ya, ada. Jadi kalau setiap rumus itu ada penjelasannya masing-masing gitu. Jadi nggak hanya belajar nulis codingnya aja, tapi memahami algoritmanya. Itu saran dari saya. Jika penyampaian saya ada yang salah kata, mohon maaf sebelumnya. Terus kalau mau belajar lebih detail, monggo. Biasanya saya dari buku atau dari website kayak gini ini, Scikit ya berarti resmi kan, belajarnya dari sini gitu. Kita kalau mau kursus di saya, monggo. Saya punya jasa namanya nayafadaacademy.com, nanti bisa di search. Ini paket-paketnya. Terus di sini biasanya saya ngajarkannya itu juga dari teori, rumus juga, algoritmanya secara dasar, nanti dipraktekkan juga. Iya, gitu. Sesuai studi kasusnya apa ya. Kemudian oh ya, bukti kalau saya ini sukanya latihan belajar gitu ya, bisa dicek di channel saya Nur Nafia. Itu banyak sekali publikasi-publikasi yang sudah saya videokan. Kalau mau ngecek lagi artikelnya bisa dicek di Google Scholar ya, Google Scholar. Terima kasih sebelumnya,
Mohon maaf jika penyampaiannya banyak salah kata. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.